Ayo mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Simulasi dan Komunikasi Digital kelas 10 angkatan 1. Dalam kali ini kami akan membahas materi perangkat lunak pembelajaran kolaborasi daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irima Rahmadani. Saya Ega Febriani. Saya Hilda Gina Lukas. Saya Marsyana Arya Putri. Dan kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Hilda. Kepada Hilda, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Pembelajaran jarak jauh atau e-learning disebut juga pendidikan jarak jauh, e-learning, dan pembelajaran online merupakan bentuk pendidikan di mana unsur-unsur utama termasuk terpisahnya guru dan siswa secara fisik selama pengajaran dan penggunaan berbagai teknologi untuk memfasilitasi komunikasi siswa-siswa dan guru. Yang kedua, ada faktor kunci pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada konektivitas, akses terhadap ragam informasi menggunakan bantuan mesin pencari di internet seperti Google dan Bing. Yang kedua ada fleksibilitas, proses pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga ada interaksi. Dalam beberapa model ujian juga dimungkinkan agar guru mendapatkan hasil penilaian maupun umpan balik secara otomatis. Yang keempat ada kolaborasi. Penggunaan perangkat diskusi melalui internet dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Yang kelima ada peluang pengembangan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seorang guru dapat memberikan instruksi dari tempat tertentu dan siswa tetap dapat mengikuti instruksi guru walaupun di tempat yang berbeda. Yang keenam ada motivasi. Penggunaan multimedia dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Misalnya, mengunduh berbagai sumber belajar, baik berupa video atau animasi yang menjelaskan konsep atau peristiwa tertentu. Yang ketiga, ada fungsi e-learning. Yang pertama, tambahan atau pengayaan pembelajaran atau suplemen. Yang kedua, pengganti sebagai pembelajaran atau komplement. Yang ketiga, pengganti seluruh pembelajaran atau replacement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irima. Baik, terima kasih Hilda. Selanjutnya adalah model pembelajaran e-learning. Nah, model pembelajaran e-learning ada 3. Ada model ajang, ada model mix, dan model fully online. Model ajang ini adalah model tatap muka yang biasa kita lakukan akhir-akhir ini. Nah, yang selanjutnya ada model mixed blended learning, di mana sebagian siswa akan online dan sebagian siswa akan melakukan PTM, pembelajaran tatap muka secara langsung oleh guru dan murid. Dan yang ketiga adalah model full online. Dari katanya kita sudah jelas bahwa model ketiga ini yang biasa kita sebut daring. Selanjutnya metode pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran kolaboratif merupakan jenis metode pembelajaran yang memfokuskan pada keberhasilan proses, berbeda dengan metode pembelajaran kooperatif yang hanya fokus pada hasil. Nah, metode pembelajaran kolaboratif ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, tujuan kelompok atau group goals. Yang kedua, tanggung jawab individual atau individual accountability. Yang ketiga, kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan atau equal opportunities for success. Yang keempat itu adalah kompetisi antar kelompok, team competition. Yang kelima itu pengkhususan tugas atau task assimilation. Dan yang terakhir itu ada adaptasi terhadap kebutuhan individu atau yang biasa kita kenal adaptation to individual needs. Selanjutnya ada jenis-jenis perangkat lunak pasmaya.
jenis-jenis perangkat lunak kelas maya ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada LMS. LMS ini singkatan dari Learning Management System. LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring seperti kehadiran, mematikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Yang kedua itu adalah LCMS, adalah aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan Learning Content Management System. Nah, LCMS ini dapat menyimpan, menggabungkan, mengelola, dan mempublikasikan pembelajaran. LCMS juga dapat menyunting, mengedit, membuat sebuah katalog. Nah, contoh LCMS yang paling terkenal itu ada Doceo Solution atau Talentsoft Learning. Yang ketiga ada Social Learning Platform atau SLM, atau biasa kita sebut juga dengan jejaring sosial pendidikan. Nah, untuk pembelajaran ini koneksinya merujuk interpersonal, interaksinya itu memiliki tujuan yang lebih rinci dari LMS dan LCMS. Nah, pengguna SLN ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama pengguna formal, yang kedua pengguna kolaborasi, yang ketiga itu adalah pengguna khusus, dan yang terakhir adalah pengguna yang dikembangkan oleh guru itu sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penggunaan e-learning yang akan disampaikan oleh Marsiana. Terima kasih. Baik, Irma, terima kasih. Kelebihan dari penggunaan e-learning. 1. Merupakan media komunikasi yang efektif. 2. Mencakup area yang luas. 3. Peserta memperoleh visualisasi lengkap pembicaraannya. 4. Kelas besar atau kecil. Kelas tidak membutuhkan bentuk fisik lagi. Semuanya dapat dibangun dalam aplikasi internet. 5. Kapan saja, di mana saja, dapat diakses dari lokasi mana saja, dan bersifat global. 6. Membangun komunitas. 7. Peningkatan pembelajaran siswa melalui internet. Organisasi akan dapat lebih fokus pada penyelenggaraan program pendidikan atau pelatihan. Adapun kekurangan dari sistem pembelajaran e-learning. 1. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. 2. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. 3. Berubahnya peran guru dan yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. 4. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. 5. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, maupun komputer. 6. Kurangnya penguasaan komputer. 7. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ega Febriani. Mungkin Ega sedang dalam gangguan jaringan. Saya izin untuk menggantikan Ega ya. Pengertian kelas maya. Kelas maya merupakan lingkungan belajar yang ada dalam konten digital dan dapat diakses, disimpan, dibagikan melalui jaringan komputer dan sistem informasi sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada materi fitur kelas maya yang akan disampaikan pada Ega Febriani. Terima kasih. Baik, terima kasih Rima. Saya akan menjelaskan tentang fitur kelas maya. Yang 1. Virtual class mempunyai fitur-fitur yang menarik. 2. Konten yang terkait relevan dengan tujuan belajar. Ketiga, menggunakan metode instruksional. 4. Menggunakan gambar dan kalimat. 5. Pembelajaran bisa menjadi secara langsung dengan instruktur maupun secara individu atau otodidak. Yang keenam, menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Adapun tujuan kelas maya, yang 1. Menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja. 2. Meningkatkan keterampilan. 3. Lebih memaksimalkan kemampuan diri.
Aktivitas kelas maya. 1. Siswa kelas dengan jadwal yang tertentu. 2. Interaksi antar siswa dan guru dilakukan di tempat terpisah, tetapi dengan syarat waktu yang sudah disepakati. Ketiga, siswa yang berada di kelas bisa bertanya melalui mikrofon yang sudah disediakan di kelas. Apa sih manfaat kelas maya? Manfaat kelas maya terbagi menjadi 6. Yang 1, materi lebih luas dan beragam. 2, pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. 3, mempersingkat waktu. 4, mengurangi belajar bergantung pada buku, teks, dan lebih relevan dengan dunia luar. Yang kelima, menghemat kertas. Yang keenam, peduli global warming karena siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marsiana. Baik, terima kasih Iga. Selanjutnya, komponen pendukung kelas maya. Nah, komponen pendukung kelas maya ini dibagikan menjadi 5. Yang pertama, hardware. Dari gambarnya itu kita kelihatan kalau hardware ini perangkat keras, bisa berupa handphone, laptop, CPU, mesin printer, dan lain sebagainya yang dapat support kegiatan daring kita. Yang kedua ada software. Nah, software ini merujuk ke aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan di atas. Ada LCMS, ada LMS, ada SLN, dan ada juga beberapa aplikasi-aplikasi yang memang perangkat ini bisa support kegiatan daring. Contohnya untuk video konferensi bisa pakai Zoom atau Meet. Nah, selanjutnya ada konten. Konten pembelajaran ini diusahakan dioptimalkan untuk bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan biasanya konten pembelajaran e-learning ini lebih menarik karena biasanya ditambah anime atau lebih dikreasikan dengan gambar-gambar atau kata-kata. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi ini penting banget walaupun kelas dilakukan hanya dengan daring. Nah, jadi siswa itu masih dapat berinteraksi dengan guru-guru dan guru-guru masih paham nih keadaan siswa seperti apa. Selanjutnya ada connection. Connection ini merujuk kepada jaringan siswa. Kan kita online ya kelasnya. Nah, jadi tidak lain tidak bukan connection ini penting banget untuk kehidupan kita. Kalau nggak ada jaringan kita kan nggak ikut nih, jadi bisa belajar. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Marsiana. Pada Marsiana saya silakan. Baik, terima kasih Rima. Selanjutnya hasil pelaksanaan kelas maya. 1. Kelas maya harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 2. Kelas maya harus dapat menyediakan berbagai fasilitas kelas yang terintegrasi, rencana pembelajaran, bahan ajar, tugas-tugas, dan penilaian hasil belajar, serta dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa. 3. Kelas maya juga perlu dirancang supaya siswa dapat berbagi hasil karya dan bertukar pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya. 4. Kelas maya harus dapat meningkatkan motivasi sekolah para siswa. Selanjutnya, klasifikasi jejaring sosial pendidikan untuk kelas maya. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. 1. Situs web jejaring sosial yang umumnya digunakan adalah Facebook dan Twitter didominasi oleh Indonesia, sedangkan Friendster, Hype, dan MySpace didominasi oleh Inggris. 2. Untuk dunia pendidikan menggunakan Edmodo, Jibas, dan Grade School. Selanjutnya dibacakan oleh Hilda Gina. Baik, terima kasih Marsiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur Edmodo. Fitur-fitur yang dimiliki
memiliki head mode diantaranya pembuatan akun yang mudah, fasilitas untuk memposting berita, tugas, kuis, dan jejak pendapat. Fitur ini mendapatkan pengajar dalam menunjukkan materi-materi yang terhubung dengan topik yang diajarkan. Yang kedua, ada Edmodo sebagai Social Learning Network atau SLN. Edmodo merupakan dengan perangkat lunak ini kita lebih mudah untuk memonitor interaksi pengguna dan Edmodo Learning Environment. Tidak ada yang bisa masuk ke ruang Edmodo tanpa adanya undangan, dan siswa tidak dapat menggunakannya untuk berhubungan dengan pengguna asing. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah mengetahui apabila terdapat pelanggaran atau orang asing yang tidak terdapat di Edmodo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irima. Baik, terima kasih Hilda. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftar Edmodo. Yang pertama, kalian bisa searching di Google, di Chrome, melalui handphone ataupun laptop, komputer, ketik saja Edmodo. Nah, kalau sudah muncul logo aplikasinya, boleh diklik, lanjut. Setelah itu nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Karena kita belum punya akun, kita pencet sign up for free. Yang kuning itu ya, lanjut. Selanjutnya ini, setelah kita klik, karena kita student, karena kita belajar, kita pilih student account. Tapi kalau untuk misalkan untuk Alviras atau guru-guru lainnya bisa boleh pilih teacher account. Selanjutnya kita pilih nih domisili kita itu tinggalnya di mana. Kan kita sekolahnya di Indonesia ya, jadi kita klik aja kita di Indonesia, lalu kita pencet next. Nah, setelah kita pencet next, nah di sini tuh akan dikasih poin. Yang pertama, grup kode kelas, maksudnya kode kelasnya apa nih? Seperti kalian kan waktu mendaftar kelas juga ada kode ya. Nah, ini Edmodo kurang lebih sama. Nah, di sini saya sudah pernah membuat kodenya. Ada Q5U7S8 untuk mengakses Edmodo Sondik pada kelas kami. Nah, selanjutnya kita pilih nih username yang cocok itu apa. Boleh dari nama kita ataupun yang lain sebagainya. Tulis juga email dan kata sandi. Nah, saya kata sandi ini yang mudah kami ingat tapi orang lain itu nggak tahu. Selanjutnya baru kita pilih create your account. Tapi kalau misalnya kalian maunya langsung nggak mau ribet, kalian bisa langsung sign up di Google. Nah, nanti kalian tinggal pilih nama akan kalian pakai untuk mendaftar Edmodo. Selanjutnya tampilannya akan berubah, akan masuk ke nama kalian. Nah, nama kalian ini kita tulis saja nama Irima Rahmadani, nama yang biasa kalian pakai ke kelas. Lanjut, setelah itu nama tampilan Edmodonya ada pilihan opsi perlu mendaftar perlu memasukkan nomor orang tua atau tidak, tapi kalian boleh skip. Nah, selanjutnya tampilan Edmodonya akan seperti ini. Nah, di beranda ini karena tadi kita sudah memasukkan kode Edmodo, jadi kita langsung pencet aja simulasi dan komunikasi digital. Kita lihat di dalamnya ada apa. Dan ternyata di dalamnya itu boleh dilanjut Hilda. Nah, di dalamnya ini sudah ada sudah ada materi dari Pak Firas. Nah, kita itu bisa, kelebihan Edmodo ini bisa kita like nih tugas-tugasnya, misalnya memang penting atau bagaimana. Nah, kita juga bisa komen. Nah, fitur komen ini bisa berguna untuk polling, bisa untuk absen juga, menanyakan pendapat atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau untuk di scroll ke atas mungkin ada yang sudah mengikuti ya ikut login. Di sini tuh Pak Firas sudah memberi tugas. Nah, kita pencet tugasnya. Nah, setelah itu kita pilih setelah tugasnya dipilih ya, kita kalau untuk mengumpulkan tugasnya itu tugasnya kan dipilih, dibuka, lanjut Hilda. Nah, tugasnya itu kita pilih create karena kita kan mau mengerjakan tugasnya. Kalau misal tugasnya memang sudah dibuat ya, kita tinggal masukkan tugasnya lalu pencet turn in assignment. Nah, nanti ada notifikasi nih mau di turn in lagi atau mau di cancel. Karena kalau sudah fix
tugas yang sudah yakin kalian benar, kalian bisa langsung login dan tugas kalian bisa langsung sudah terkumpul. Selanjutnya ada fitur utama Edmodo yang akan dibahas pada Ida. Saya persilakan. Baik, terima kasih Rima. Saya akan menjelaskan fitur utama Edmodo. Ada 5. Yang pertama, kelas maya dengan sistem closed group collaboration, hanya yang mempunyai kode grup yang bisa mengikuti kelas. Kedua, komunikasi menggunakan model media sosial. 3. Manajemen konten pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Yang kelima, bisa diawasi juga oleh orang tua siswa. Baik, karena materinya sudah semuanya kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Sampai di sini, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kita bisa lebih mudah nih dengan teknologi zaman sekarang. Belajar bisa dimanapun dan kapanpun.